Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dengan saya, MPS, melalui pesan suara via YouTube yang ke-39. Hari ini Kamis 18 Agustus 2022. Renungan kita hari ini dari Yesaya 55 ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita adalah rancangan dan jalan Tuhan yang sempurna. Salah satu hal terindah dalam kehidupan orang percaya adalah kita belajar untuk mengenal rancangan dan jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Namun rancangan dan jalan-jalan Tuhan pada kenyataannya adalah sangat bertentangan dengan rencana dan jalan kita. Rancangan dan jalan Tuhan itu terkadang aneh dan ganjil menurut penilaian kita, dan hal itu sulit digambarkan atau dibayangkan. Dalam Yesaya 55 ayat 9 berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jalan-jalan dan rancangan Tuhan juga acap kali bertentangan dengan apa yang kita harapkan dan inginkan. Mengapa Tuhan mendesain jalan-jalannya sedemikian rupa? Kita yang belum memiliki keintiman dengan Tuhan akan beranggapan bahwa rancangan dan jalan-jalan Tuhan itu sama atau sesuai dengan keinginan dan kehendak kita sendiri. Bila yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak kita, maka dengan cepat kita akan menyimpulkan inilah jalan Tuhan. Sebaliknya, jika rancangan dan jalan Tuhan itu tidak seperti yang kita harapkan, kita pun akan berkata, ini bukan jalan Tuhan. Di dalam Alkitab, kita akan menemukan betapa rancangan dan jalan-jalan Tuhan itu justru sangat bertentangan dengan segala keinginan dan juga logika kita. Contoh ketika terjadi kekeringan dan kelaparan, Tuhan membawa Elia ke sungai Kerit dan burung-burung gagak memberinya makan. Setelah itu kita renungkan apa yang dialami Elia, sungguh tidak masuk akal. Tapi itulah jalan Tuhan yang benar-benar tak dapat kita selami. Dunia berprinsip setiap kejahatan juga harus dibalas dengan kejahatan. Bahkan pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Bagaimana jalan Tuhan? Jalan Tuhan adalah agar kita mengasihi musuh atau orang yang membenci kita. Dikatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Seperti tertulis dalam Injil Matius 5 ayat 39-41. Jalan Tuhan dirancang agar kita senantiasa tinggal di dalam Dia dan belajar tunduk melakukan kehendak-Nya. Demikianlah renungan kita hari ini. Janganlah kita menjadi pendengar saja, tapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini dengan iman dan imun yang teguh. Salam sehat jasmani dan sehat rohani. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Firman-Mu hari ini, terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, agar kami belajar tunduk dan taat kepada rancangan-Mu dan jalan-jalan-Mu. Karena itu ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami selalu. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.